A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa menghirup udara segar yang Allah berikan untuk kita secara cuma-cuma. Dan kita bersyukur juga karena bisa melakukan aktivitas seperti hari-hari biasanya. Dan salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperjuangkan agama Islam. Allah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman hidup bagi manusia di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit ceramah yang berjudul antara ucapan dan perbuatan. Segala puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membenci orang-orang yang berkata atau berucap tetapi tidak membuktikan ucapannya. Dalam suatu kaum tidak akan berjaya apabila di dalamnya ada orang yang sering berkata tetapi tidak sesuai dengan perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Maha mengetahui khianatnya mata dan apa yang terdapat di dalam hati. Allah juga mengetahui orang yang sering berucap di dunia. Di antaranya ada yang berucap tetapi tidak sesuai dengan perbuatannya, ada yang berucap tetapi perbuatannya bertentangan dengan ucapannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang ditujukan kepada orang-orang yang berucap atau berkata namun tidak sesuai dengan perbuatannya. Ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian laksanakan? Sungguh besar kemurkaan Allah jika kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak melaksanakannya. Di dalam ayat ini terdapat pelajaran kemasyarakatan yang sangat penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada manusia dengan pertanyaan yang melemahkan dan teguran yang keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bertanya kepada manusia, apa yang menyebabkan kalian berkata namun tidak membuktikan perkataan? Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya pertanyaan yang melemahkan kepada manusia itu, dan itu merupakan teguran yang keras. Allah juga berkata bahwa jika perkataan itu mengandung makna kebaikan atau mengandung makna kebenaran, maka perkataan itu akan bernilai. Tetapi perkataan itu tidak bernilai apabila hanya diucapkan saja tetapi tidak dibarengi dengan perbuatan yang sesuai dengan maknanya dan menerima segala konsekuensinya. Maka jika kita berkata, Allah juga berkata bahwa jika kalian ingin mengatakan sesuatu, hendaknya dipikirkan dulu. Allah memerintahkan kita untuk berpikir sebelum mengatakan sesuatu. Karena sesungguhnya seseorang akan bebas dan merdeka sebelum berucap. Akan tetapi setelah berucap, maka dia akan menjadi tawanan kata-katanya sendiri. Dari kata tawanan bisa diartikan sebagai tahanan atau misalnya di penjara. Kita akan dipenjara oleh kata-kata kita sendiri apabila kita tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang kita
ucapkan. Dan apabila kita ingin bebas dari perkataan atau ucapan kita yang bermakna kebaikan itu, maka dengan cara membebaskan diri dari perkataan itu, yakni melakukan sesuai dengan apa yang kita katakan, agar perkataan yang mengandung kebaikan itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak sia-sia. Perbuatan dan ucapan manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok orang yang sering berkata dan berdusta, orang yang sering melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ucapannya. Misalnya, dia sering berucap bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan kebenaran. Akan tetapi, ucapan itu tidak dibuktikan. Malah ucapannya membuat kerusakan di muka bumi ini. Dan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang berkata atau berucap namun tidak melaksanakan ucapannya. Yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang berkata dan berucap dan membuktikan apa yang ia ucapkan, bahkan melebihi dari apa yang dia ucapkan, dan dia tidak memberitahukan kepada orang lain apa perbuatan baik yang ia lakukan, kecuali ia akan mengatakannya kepada orang lain dengan niat tertentu dan bersifat baik, dan contohnya dia mau memotivasi kepada orang lain bahwa selain berucap, kita juga harus membuktikan ucapan kita. Di kelompok yang ketiga ini adalah orang-orang manusia-manusia terpilih, manusia-manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perbuatan dan ucapannya sebanding, dan dia tidak membeberkan atau membicarakan kebaikan dirinya sendiri kepada orang lain. Harapan saya semoga saya dan teman-teman sekalian bisa menyamakan ucapan dengan perbuatan kita, dan semoga Allah memaafkan kesalahan kita yang telah berucap tetapi tidak membuktikan ucapan kita dengan perbuatan yang baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah, dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena itu datangnya dari saya sendiri, saya pribadi, karena saya juga manusia biasa dan memiliki banyak kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk orang lain. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.